warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak ibu pagi ini dalam keadaan semangat. Baiklah anak ibu semua, coba dilihat ada teman yang tidak hadir? Berarti kita lengkap ya 10 orang. Apakah anak ibu tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Jadi siap untuk belajar semuanya? Siap. Marilah kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Siapkan, siapa yang menyiapkan pagi ini? Siapa? Dafa, silakan Dafa. Sabrak, Madrak, Badrak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulna rabbil zidni ilma warzuqni fahma ya Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia yang merdeka, merdeka, Sebelumnya anak-anak ibu sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Silakan anak ibu. Kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial sudah anak-anak ibu pelajari sebelumnya. Yang mana kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan manusia seperti belajar, berpikir, dan mengambil keputusan. Atau bisa juga anak-anak ibu sekarang sering mengenal kata-kata AI. Sama ya, sama dengan kecerdasan artifisial. Jadi pertemuan hari ini tadi juga sudah ditampilkan di awal. Apa materi kita? Mesin cerdas. Baiklah anak-anak ibu semua, ini ada beberapa tampilan gambar. Nah, yang pertama ini gambar apa ini? Gambar Google Map. Google Map ini gunanya untuk apa? Mencari lokasi ya, lokasi atau suatu tempat kita gunakan Google Map. Ini nampak orang sedang men-searching lewat apa ini? Google. Jadi lewat Google apapun bisa anak ibu cari. Begitu juga ini gambar search mencari beberapa keperluannya. Sekarang ada tampilan yang lain. Ini ada juga benda-benda di sekitar anak-anak ibu. Ini apa ini anak ibu semua? Pernah anak ibu menggunakan mesin cuci? Bagaimana pekerjaan kita? Memudahkan? Yang kedua? Kipas angin ini bagaimana juga? Apa manfaatnya bagi kita?
mendinginkan badan kita, dia bisa membantu kita mendinginkan badan. Kalau misalnya kita menipas dengan kertas, bagaimana? Letih kan? Capek kan? Ini juga meringankan pekerjaan kita. Nah, ini juga selanjutnya. Untuk apa itu? Menghaluskan makanan, atau biasanya kita buat apa biasa pakai blender? Nah, jadi anak-anak ibu semua, manfaat kita mempelajari mesin cerdas dan non cerdas ini, nanti anak-anak ibu dapat memahami teknologi dari dasar hingga modern, serta siap menghadapi perkembangan era digital. Dari tampilan gambar yang ibu tampilkan tadi, ada yang termasuk mesin cerdas dan ada yang termasuk mesin non cerdas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini tujuannya anak ibu semua. Ini anak-anak ibu dapat menentukan perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang kedua, anak-anak ibu dapat memberikan contoh antara mesin cerdas dan non cerdas, mana yang termasuk mesin cerdas, mana yang termasuk mesin non cerdas. Jadi kita harus tahu dulu apa itu mesin. Jadi mesin itu adalah alat bantu untuk mempermudah pekerjaan kita. Tadi ditampilkan ada gambarnya Google Map. Nah, jadi Google Map itu termasuk mesin. Kenapa disebut mesin? Karena dia mempermudah kita untuk mencari lokasi. Tadi juga, selanjutnya tadi juga ada gambar mesin cuci. Tadi juga sudah disebutkan kan? Yang awalnya kalau kita mencuci itu lama dan capek dan nah, ini topik kita hari ini yaitunya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang dilengkapi dengan sistem kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial atau AI, sehingga dapat belajar mengambil keputusan dan beradaptasi secara mandiri. Nah, yang kedua, mesin non cerdas, mesin yang hanya bekerja sesuai perintah atau program yang sudah ditentukan tanpa mampu berpikir atau belajar. Ya, itu mesin cerdas dan satu lagi mesin non cerdas. Selanjutnya kita bahas ciri-cirinya. Apa ciri-ciri mesin cerdas? Dapat belajar dari data, itu yang pertama. Yang kedua, mampu menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Yang ketiga, dapat mengambil keputusan tanpa selalu dikendalikan manusia. Dan yang keempat, dapat mengenali pola, suara, gambar, atau bahasa. Itu yang cerdas ya. Dan non cerdas, nah ini contohnya ini. Tadi di ilustrasi awal itu sudah tampilkan Google Map, Google, itu termasuk apa? Contohnya kami tadi, mesin apa? Ini juga ada beberapa contoh. Ini robot vacuum cleaner. Ini untuk membersihkan debu, lantai boleh. Ini namanya robot vacuum cleaner. Ini disebut mesin cerdas. Ini searching lewat HP, berarti smartphone, HP yang biasa digunakan itu termasuk mesin apa? Ini Google Map. Ini biasa ibu cari nih. Cari apa? Cari tugas. Iya, ini YouTube juga ya, ini termasuk mesin cerdas. Kita lanjut ciri-ciri mesin non cerdas. Tidak bisa belajar dari pengalaman, hanya bekerja sesuai instruksi. Selanjutnya tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan tidak memiliki kemampuan mengenali pola. Contohnya, nih kipas angin. Kalau kipas angin ini hanya bisa hidup dan mati, ataupun ditambah satu lagi bisa dibuka, itu saja kan? Selain itu bisa dilakukannya? Jadi sesuai perintah, hanya itu yang bisa diperintah. Yang kedua, remote. Nah, remote ini juga termasuk mesin non cerdas. Selanjutnya blender. Nah, jadi perintahnya itu hanya sesuai yang sudah terkonek dengan dia. Baiklah, pada hari
ini anak-anak ibu sudah duduk ke kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, ini kelompok apa? Matahari. Kelompok 1 disebut dengan kelompok matahari, kelompok 2 Bintang. bintang. Dan akan KPD dengan diskusi. Setelah itu, setelah selesai dibuat proyeknya, anak-anak ibu tampil ke depan secara bergantian per kelompok. Selanjutnya nanti setelah tampil temannya, anak-anak ibu yang lain menanggapi. Nah, apakah setuju dengan pendapat temannya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Setelah itu, nanti kita simpulkan bersama apa hasil diskusi kita. Bisa anak-anak ibu semua? Bisa. Nah, untuk pengerjaannya silakan anak-anak ibu memulainya dan buat nama kelompoknya masing-masing. Nah, pentingnya dan anak ibu semua, apakah sudah selesai? Nah, kelompok apa yang mau tampil duluan? Kelompok yang mana? Kelompok ini? Iya. Nah, yang kelompok ini menampilkan perbedaan, yang ini menampilkan benda-bendanya. Ya. Nah, untuk kelompok 1 dipersilakan maju ke depan. Nah, ini hasil kelompok 1 ya. Boleh kelompok 1 perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok matahari akan menampilkan hasil kerja sama kami Yang pertama apa itu anak ibu? tentang Mesin cerdas. cara kerjanya bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Ya. Adaptasinya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Pengambilan keputusannya bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Mesin dan cerdas. Cara kerja hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Adaptasi tidak bisa menyelesaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Pengambilan keputusan memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Boleh nanti maju ke depan sedikit. Nah, tolong ditanya sama temannya apakah ada yang mau ditanyakan. Apakah ada Kelompok 2 gimana? Sama jawabannya? Sama. Berarti yang dibuat kelompok 1 dan 2 sudah sesuai. Sudah bisa membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Untuk kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1 semuanya. Ya, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok bintang akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami tentang pembagian mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas bisa termasuk kepada robot vacuum cleaner, smartphone, robot patroli, budak, dan mobil otonom. Mesin non cerdas bisa termasuk kepada blender, kalkulator, remote TV, kipas angin, dan mesin cuci.
Berarti coba ibu cek dulu. Nah, pengelompokannya pas ya. Mana yang masih cerdas, mana yang masih non cerdas, anak-anak ibu sudah bisa mengelompokkannya. Berarti anak-anak ibu sudah tahu apa-apa saja yang termasuk mesin cerdas dan apa-apa saja yang termasuk mesin non cerdas. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari penampilan dua kelompok tadi, dalam melaksanakan atau mengerjakan LKPD-nya, tadi ibu melihat anak-anak ibu menilai anak-anak ibu semua. Dan kelompok 1 tadi terlihat memiliki semangat juang yang lebih. Artinya apa? Dia lebih duluan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi untuk kelompok 2 untuk kedepannya lebih bersemangat lagi. Untuk apresiasi kelompok 1, ibu kasih pena 1 per orangnya. Pelajaran ada beberapa emoticon yang ibu tampilkan ke depan. Bagaimana perasaan anak ibu belajar hari ini? Senang. Kalau digambarkan dengan emosinya gimana? Nomor 1 kita senyum ya. Selanjutnya siapa lagi? Anak ibu siapa namanya? Vanessa. Nomor 2 berarti merasa disayangi, senang juga ya. Nah, jadi secara keseluruhan anak-anak ibu senang belajar hari ini. Mari kita simpulkan bersama untuk pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu semua. Yang pertama yaitu mesin cerdas. Mesin cerdas ini dilengkapi dengan sistem kecerdasan artifisial. Artinya apa? Mesin ini dapat belajar mengambil keputusan secara mandiri. Jadi contohnya kita cari di Google. Atau pernah anak-anak ibu menggunakan ChatGPT? Pernah. Apa yang ibu tanya ada jawabannya di sana? Ada. Apapun yang ibu tanya, apapun yang anak ibu tanya pasti ada jawabannya di sana. Berbeda dengan mesin non cerdas. Contohnya tadi kipas angin. Kalau kipas angin, kalau tidak sesuai perintah bisa dia bergerak? Bisa? Ya, jadi hanya sesuai dengan perintah. Ada latihan untuk anak-anak ibu yang harus dikerjakan per orang ya. Jadi tolong anak-anak ibu nanti di sini nanti dikumpulkan. Hidup ibu ada kuis 1 ya. Nah, ini secara bergantian ke depan 1 per orangnya. Mulai dari sana ya anak ibu. Nah, ya Rani nanti ke depannya. Silakan Rani ke depan dulu. Dipilih mana jawabannya itu. Yang termasuk mesin cerdas adalah pilih Rani, apa Rani? Robot vakum. Benar. Lanjut anak ibu. Ini duduk kembali. Mesin non cerdas hanya bisa tepuk tangan untuk kita semua. Nah, secara keseluruhan anak-anak ibu bisa ya, ada 10 orang, ada 8 orang yang benar, ada 2 orang yang mungkin masih ragu. Nanti diulang kembali pembelajarannya di rumah. Sebelumnya anak-anak ibu boleh mengumpulkan tugasnya dan LKPD-nya tadi di depan semuanya. Kelompok 1 dulu. Hari ini
Untuk minggu depan anak-anak itu akan belajar tentang etika kecerdasan artifisial. Kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.